Halo, kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama Ibu Bintang. Mari kita belajar. Materi kita pada video kali ini adalah aljabar. Apa itu aljabar? Mari kita lihat. Aljabar atau biasa disebut dengan bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Dalam aljabar, dia memiliki unsur. Salah satu unsurnya adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Berikutnya ada koefisien. Koefisien itu adalah lambang berupa bilangan yang memuat suatu variabel. Berarti dia bilangan dengan huruf. Konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Berarti dia hanya bilangan saja atau hanya angka saja. Kemudian ada faktor. Faktor itulah bagian dari suatu hasil kali. Nah, setelah itu ada juga suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung, yaitu satu. Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama sehingga dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya dia misalkan ada 2x tambah 3x. Nah, ini sama-sama variabel x, berarti dia bisa dijumlahkan menjadi 5x. Gitu dia ya. Nah, yang kedua, suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel berbeda. Variabel berbeda, ingat variabel itu adalah hurufnya. 2x tambah 3y. Nah, di sini berbeda variabelnya. Maka dia tidak bisa dijumlahkan. Kalau ini kamu jumlahkan, ya tetap aja 2x tambah 3y. Atau juga bisa kebalikannya atau bisa menjadi 3y tambah 2x. Nggak ada ya, itu nggak ada penjumlahan atau pengurangan ya untuk suku tak sejenis. Ingat, yang sejenis itu adalah yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada bentuk aljabar. Bentuk aljabar di sini panjang ya. Kita mau pisahkan dulu mana suku, mana variabel, mana koefisiennya. Nah, di sini contoh pertama dikatakan negatif 3A pangkat 3B pangkat 2 tambah 3A pangkat 2 tambah A tambah 5B pangkat 5 kurang 5AB pangkat 2 ditambah 3. Nah, dari sini kita mau pisahkan mana sukunya. Ingat tadi apa dikatakan suku ya? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan operasi hitung. Pemisahnya adalah operasi hitung. Ingat ya apa operasi hitung yang dipakai. Di sini operasi hitung yang dipakai ada tambah, kurang, dan tambah ya. Nah, suku berarti yang dipisahkan. Pertama itu ini satu suku. Berapa suku dia? Mari kita lihat kan. Suku yang kedua itu ini. Suku yang ketiga itu ada ini. Suku yang keempat ada di sini dan suku yang kelima ada setiganya. Nah, mari kita lihat suku yang dipisah-pisah oleh operasi hitungnya. Pertama itu ada negatif 3A pangkat 3B pangkat 2. Itu sukunya. Suku pertama. Suku kedua yaitu 3A pangkat 2. Dia itu positif atau negatif? Positif. Bikin tandanya. Kalau tadi di sini dia negatif, bikin negatif di sini. Karena di sini di atas negatif. Suku yang ketiga ada 5B pangkat 5. Nah, dia bernilai positif. Maka bikin positifnya di sini. Ini dia suku. Suku yang keempat ada
5A B pangkat 2. Ini dia, bernilai negatif. Maka bikin tanda negatifnya di sini, negatif. Dan yang terakhir, suku yang kelima adalah 3. Dia hanya berupa bilangan atau angka. Mari kita lihat. Berupa bilangan atau angka. Konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Berarti si 3 tadi itu, 3 ini adalah konstanta. Tidak ada variabelnya di sini dan dia hanya berupa koefisien. Nah, mari kita lihat lagi variabel. Variabel itu adalah huruf-huruf yang ada di suku tersebut. Ini sukunya 3A pangkat 3. Di sini suku yang pertama ya. Coba lihat dulu yang berwarna hitam ya. Oh, berwarna merah Ibu bikin ya. Di sini 3A pangkat 3. Ada koefisiennya. Koefisien itu angka di depan dengan tanda. Ini ada di sini ya. -3. Oke. Hurufnya apa? Variabelnya A pangkat 3, B pangkat 2. Oke. Suku yang kedua, di sini dia ada 3A pangkat 2. Ingat, koefisien itu apa? Angka di depan dengan tanda, ada 3. Tanda positif bisa diabaikan. Nah, hurufnya atau variabelnya ada A pangkat 2. Suku yang ketiga, 5B pangkat, oh negatif ya, positif. 5B pangkat 5. 5B pangkat 5. Nah, di sini di positif 5B pangkat 5 di sini, maka di sini hanya aja hurufnya saja dan disinilah angkanya. Positif bisa diabaikan. Suku yang keempat. Ada negatif 5A B pangkat 2. Maka variabelnya adalah huruf yang ada di suku tersebut. A, B pangkat 2. Dan koefisiennya, angkanya, yaitu negatif 5. Nah, di suku yang terakhir ini ada positif 3. Itu adalah konstanta, dia tidak mempunyai huruf atau variabel dan koefisien. Konstanta itu bisa dinyatakan dengan tetap. Dia tidak akan pernah berubah. Mari kita lanjut, contoh kedua. Nah, di sini diberikan 5x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah 4y pangkat 5 kurang 5z pangkat 2 tambah 8. Mari kita analisa satu persatu. Saya bikin berwarna biru. 5x pangkat 3, sukunya itu 5x pangkat 3, variabelnya x pangkat 3, koefisiennya plus 5. Suku yang kedua, negatif 8x pangkat 2. Sukunya negatif 8x pangkat 2. Variabelnya x pangkat 2. Koefisiennya negatif 8. Suku yang ketiga, sukunya itu positif 4y pangkat 5. Variabelnya y pangkat 5. Koefisiennya plus 4 atau positif 4. Suku yang keempat, negatif 5z pangkat 2, variabelnya z pangkat 2, koefisiennya negatif 5. Dan suku yang kelima ada konstanta 8, dia tidak memiliki variabel dan dia memiliki koefisien yaitu 8. Maaf, bukan 3 ya, 8 ini ya. Oke, mari kita lanjut. Menyusun aljabar, yaitu susun aljabar itu sesuai dengan abjad. Menyusun aljabar sesuai abjad dan pangkatnya. Untuk menyusun bentuk aljabar, hurufnya sesuai dengan abjad, pangkatnya diurutkan mulai dari yang terbesar. Abjadnya itu mulai abjad A, B, C, D ya, dan dia harus huruf kecil. Dan pangkatnya diurutkan mulai dari yang paling besar. Nah, jika kamu mau memindahkan suku, masih ingat suku ya dengan tanda-tandanya tadi ya. Jika kamu memindahkan suku, pindahkan dia dengan tandanya atau nilainya positifkah atau negatif. Nah, kita analisa satu persatu ya. Di sini diberikan negatif 3A pangkat 3, B pangkat 2, tambah 3A pangkat 2, tambah 5B pangkat 5, kurang 5AB pangkat 2, tambah 3. Nah, langkah pertamanya kita lihat dulu mana dia yang sesuai dengan abjadnya. Dari A itu A dulu baru B. Kita lihat pangkatnya, mana dia pangkat tertinggi. Di sini 3A pangkat 3, B pangkat 2.
Nah, dia sudah pangkat A-nya paling tinggi tuh, tidak ada lagi pangkat lain selain pangkat 3. Kemudian habis A itu ada B, maka 3A pangkat 3, B pangkat negatif ya. Negatif 3A pangkat 3, B pangkat 2. Itulah dia paling depan. Habis A itu A pangkat 3, ada lagi A pangkat 2. Maka disusunlah dia di sampingnya. Pindahlah dia situ, masih tetap posisinya. Berikutnya, habis A itu ada A pangkat 1, A pangkat 3 di sini. Di sini A pangkat 2, maka di sini A pangkat 1. Lihatlah pangkat satunya, maka dipindahkanlah dia ke sini. Pindah dia. Tetapi di situ ada B pangkat 2, Bu. Ada B pangkat 5 juga. Nah, karena di situ masih ada variabel A, maka dia dulu diutamain. Pindahlah dia, maka urutannya di depan. Maka masuklah plus 5B pangkat 5 tambah 3. Oke, itu ya yang pertama ya. Yang kedua, 5X pangkat 3 kurang 8X pangkat 4 tambah 4Z pangkat 2 kurang 7Y pangkat 2 kurang 15X pangkat 2 tambah 8Y. Panjang ya? Nah, pertama kita lihat dulu huruf X, Y, Z. Di situ ada variabelnya atau hurufnya X, Y, Z. Huruf apa duluan? Huruf X pastinya ya. Mari lihat pangkat tertinggi dari X. Pangkat tertinggi dari X itu adalah ini. 8 negatif 8 pangkat negatif 8X pangkat 4. Letakkan dia di depan. Habis X pangkat 4, adakah X pangkat 3? Ada. Ini 5X pangkat 3. Sertakanlah dia di sampingnya. Kemudian habis X pangkat 3, lihat lagi pangkat berapa lagi di bawahnya. Ada di situ X 15 negatif 15X pangkat 2 ini. Pindahlah dia ke depan. Ada lagi nilai X? Tidak ada. Berarti masuk dia ke Y. Lihat pangkat Y, pangkat berapa paling tinggi? Di situ hanya ada 7Y pangkat 2 dengan 8Y. Maka urutkan negatif 7Y pangkat 2 tambah 8Y. Dan yang terakhir 4Z pangkat 2 karena dia bervariabel Z. Abjad ya, Z paling belakang. Itu dia nomor 2. Sekarang mari kita ke nomor 3. Nomor 3. Jelas ya kuning ya. Nah, di sini sudah mulai agak banyak ya. Ada 3 variabel dalam satu suku. Ada 3 huruf dalam satu suku. Nah, pertama, 13X pangkat 2 tambah Y pangkat 2Z tambah 9 tambah 11X pangkat 4Y kurang 8X pangkat 3Z kurang X pangkat 2 Y Z pangkat 2 tambah 3. Masih sama ya, XY dulu, ini XY-nya, XY. Habis XY pangkat 4, apalagi situ ada XZ, pangkat 3X-nya, sertakan. Kemudian apalagi ada X-nya pangkat 2, sertakan. Oh, belum dia di situ, masih ada di situ Y pangkat 2, berarti dia tidak di situ. Maaf. Berarti bukan ini ya. Bukan X, Y pangkat 2, berarti dia ini dulu ada Y pangkat 2-nya. X, Y pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2, berarti dia paling depan. Oke, berikutnya X, Y pangkat 2, Y pangkat 1, Z-nya, baru dia yang menyusul. Kemudian di sini ada konstanta. Konstanta 9 tambah 3. Bisakah itu ditambahkan? Bisa. Maka hasilnya adalah 11 X pangkat 4 Y kurang 8X pangkat 3Z tambah 13X pangkat 2 Y pangkat 2Z kurang X pangkat 2 YZ pangkat 2 tambah 12. Ini metode sederhana ya. Nah, di modul kamu, Ibu sudah suruh kamu membaca materi ini di dalam buku paketmu. Semoga kamu baca juga ya di dalam buku paketnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Selamat belajar di rumah.